Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel Shibral Lazani. Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe. Semoga yang nonton alur cerita di channel ini dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, let's go, mari kita mulai cerita filmnya. Dalam film ini kita melihat seorang wanita yang sedang berjalan. Dia terlihat merasa tidak nyaman dan aman, dan ternyata benar saja guys. Seorang pria tak dikenal tiba-tiba menghadangnya lalu memerintahnya agar ikuti kata-katanya. Tapi seorang kakek tiba-tiba muncul dan memarahi mereka. Dia mengatakan tolong jangan main-main lagi karena ini sudah malam. Sehingga kakek ini turun dan mendekati mereka yang sudah terdiam, lalu pria tak dikenal langsung melarikan dirinya. Dan filmnya pun dimulai. Terlihat seorang pemuda yang sedang beraktivitas seperti biasa. Sarapan di pagi hari dan menonton TV, lalu melihat botol obat dan langsung dia meminumnya. Nenek dia bertanya, apakah kau baik-baik saja mengkonsumsi obat uji coba? Pemuda itu mengatakan tidak dan hanya biasa saja. Nenek menyarankan agar dia makan buah-buahan saja karena itu lebih sehat. Pemuda itu hanya menjawab katanya anggur banyak gula. Lalu dia pun bangun ingin berangkat sekolah. Nenek langsung memasukkan kuenya ke dalam plastik agar dibawa olehnya. Pemuda itu pun langsung berangkat dengan kue di tangannya. Lalu dia duduk di samping sepasang kekasih yang sedang melakukan kolor sempak melorot. Tapi anehnya dia tidak peduli dengan semua yang terjadi itu. Setelah itu pemuda itu melanjutkan tujuannya. Dia berjalan menuju tempat di mana dia menemukan obat tersebut. Lalu dokter bertanya, bagaimana eksperimenmu, apakah ada efek samping atau halusinasi? Pemuda itu hanya menjawab tidak mengalami apa-apa. Setelah uji beberapa adegan lalu, dokter memberi kotak 30 pil lagi untuk sebulan. Setelah keluar dari sana, pemuda ini melanjutkan lagi berjalan kaki dan menyapa beberapa orang yang dikenalnya. Dan ternyata pemuda ini namanya Misi. Dia langsung masuk ke ruangan sekolah. Dan akan melaksanakan tugas sekolah lalu memilih nomor untuk soal yang akan dia kerjakan. Pemuda Misi memilih nomor 8 dan mulai menyelesaikan pelajarannya. Pemuda Misi juga menyukai seorang gadis sekelasnya. Satu persatu dari mereka melaksanakan pelajaran pilihan masing-masing. Sekarang giliran pemuda Misi yang melaksanakan pelajarannya, tetapi dia terlihat gugup dan tidak lancar sana seperti gadis yang dia sukai. Setelah itu terlihatlah sedang minum-minum dan pelajaran sudah selesai dan dirayakan. Gadis Janka mengajak pemuda Misi untuk ikut pesta dengannya, tetapi dia tidak menolaknya karena alasan kurang sehat. Gadis Janka merasa tidak nyaman lalu pergi setelah kis-kisan. Sekarang terlihat nenek bersama pemuda Misi. Nenek mencoba memberi pemahaman untuk pemuda Misi. Tapi dia masih belum paham, tapi setelah diganti acara TV-nya dia pun mulai berubah pikiran dan langsung siap-siap menuju untuk menghadiri pestanya. Dengan gugup pemuda Misi menghubungi gadis Janka. Terlihat gadis Janka sedang sibuk menikmati pestanya, tapi saat mendengar suara HP dia pun langsung keluar agar bisa mendengar saat menerima telepon. Pemuda Misi terus menghubungi dan mengirim pesan pada Janka. Sampai Janka masuk ke hutan dan terlihat sosok yang tidak dikenal. Gadis Janka menghubungi Misi tapi Misi tak bisa menjawab karena seseorang sedang berbicara dengannya. Dan tiba-tiba seorang tak dikenal keluar dari hutan dan langsung menodongnya sampai ke dalam hutan. Tapi gadis Janka berteriak dan terjadilah hal tak terduga. Pemuda Misi sampai ke lokasi. Dia ditanyai oleh petugas apa ada hal yang mencurigakan. Dia menjawab tidak sambil terus berusaha menghubungi gadis Janka. Tanpa dia sadari ternyata gadis Janka sudah jadi korban pria tak dikenal. Saat dia tahu tak tertahan kepanikannya dan akhirnya mengejar mobil ambulan yang membawa Janka. Karena terlalu kencang mengejar sehingga menabrak mobil ambulan sampai dia pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Di sana dia bertemu dengan pria tua lalu Misi menanyakan gadis Janka tapi perawat hanya menyuruhnya kembali ke tempat tidurnya. Sehingga kakek memberi dia minuman agar bisa tenang. Misi langsung meminumnya dan tak lama kemudian hal aneh terjadi padanya. Dia terlihat tidak stabil dan kejang-kejang. Dan saat sadar Misi merasa aneh karena dia kembali lagi saat sedang bersama neneknya. Sewaktu film dimulai saat itulah Misi merasa aneh dan bingung apa yang terjadi padanya. Hari yang sudah berlalu kembali lagi pada hal semula. Pemuda Misi langsung pergi dan nenek juga memberi kuenya. Pemuda Misi juga terlihat di tempat yang sama di mana di sana terlihat sepasang kekasih sedang melakukan sempak kolor melorot. Tapi pemuda Misi tidak menghiraukan itu semua. Lalu dia melanjutkan perjalanannya dan kembali menuju pada dokter dan membahas pil eksperimen. Pria Misi menceritakan hal yang terjadi padanya. Saat ini dia berpikir itu hanya mimpi dan halusinasi.
Sehingga dokter mendapatkan keluhan para eksperimen. Pemuda misi bertanya bagaimana dengan yang lain, apa mereka mengalami hal serupa. Lalu dokter menjawab ada yang berakhir di rumah sakit jiwa. Karena orang itu berpikir bisa melihat masa depan setelah meminum minuman. Pemuda misi terkejut kok bisa sama dengan yang dialaminya. Setelah itu pemuda misi langsung melanjutkan perjalanan dan menyapa orang-orang lagi seperti semula, seolah oleh waktu bisa diputar kembali. Pemuda misi juga memilih nomor yang sama dan soal yang sama. Dokter terlihat melaporkan sesuatu pada bosnya dan mengajak untuk berhenti melakukan eksperimen, tapi Pak Bos tidak mau berhenti dan akan meneruskan eksperimennya. Sedangkan pemuda misi terlihat bingung, kejadian sama persis seperti saat yang dulu sebelum dia kembali ke waktu yang sama. Dan kali ini pemuda misi langsung ikut ke pesta menemani gadis Janka agar tidak terjadi sesuatu padanya. Dan sekarang terlihat sudah berada di pesta. Pemuda misi yang terlihat kaku terus mengikuti gadis Janka. Pesta terlihat sangat meriah dan terdapat banyak minuman. Pemuda Janka diajak minum lalu diajari oleh gadis Janka cara meminumnya. Selanjutnya wanita Janka langsung bergoyang dansa, tapi pemuda misi masih terlihat kaku. Janka mencoba mengajarinya agar tak kaku dan mulai melakukan dansa dengan baik sambil sedikit melakukan cupika-cupiki. Dan sekarang mereka pulang sambil terlihat malu-malu, naik mobil untuk pulang sambil cupika-cupiki dalam bus. Lalu rumah Janka sampai dan misi pamit pulang, tapi Janka mau kemana kamu, sehingga misi pun tak jadi pulang. Setelah siap berbicara pada ibunya, jendela kamar Janka dibuka dan misi masuk ke kamar Janka. Dan akhirnya mereka pun bisa langsung cupika-cupiki dan memulai melakukan sempak kolor melorot sambil memakai sarung dari sutradara. Pagi pun tiba, Janka sedikit kata-kata romantis dan misi lalu sang ibu memanggil dan melihat suasana yang tak biasa dan kaki terlihat lebih dari 2. Ternyata Pak Polis datang ingin berbicara sebentar. Mereka pun langsung cepat-cepat memakai pakaian lalu misi bersembunyi di bawah tempat tidur. Pintu dibuka, Polis disuruh masuk, ternyata Pak Polis membawa kabar bahwa temannya terbunuh di tempat pesta tadi malam. Janka pun terkejut saat mendengar info tersebut. Pemuda misi mencoba menenangkan Janka dan dia pun memulai untuk mencari minuman yang dapat mengembalikan waktu ke semula lagi. Dia pun meminum semua minuman campuran agar bisa mendapatkan yang diinginkannya. Tapi setelah sekian banyaknya dia meminum minumannya, tetap saja hal yang diinginkannya tidak kunjung terjadi. Sampai pemuda misi mabuk dan muntah. Dalam keadaan mabuk dia pergi menuju ke RS tempat berandanya si pria kakek tua yang memiliki minuman tersebut. Tapi sialnya dia tidak diizinkan oleh perawat. Pemuda misi tak menyerah begitu saja, sehingga dia pun mencarinya sendiri dan menemukan pria tua itu sedang berada dalam rapat sesama pasien. Pemuda misi langsung mencari minuman yang dia maksud, tapi pria kakek hanya mengatakan itu hanya minuman biasa. Karena petugas pengaman sudah tiba untuk menangkap pemuda misi, lalu dengan cepat pemuda misi berusaha meminumnya tapi keburu ditangkap. Pemuda misi tak menyerah, dia berusaha menjilat minuman yang tumpah saat dia minum. Petugas langsung menariknya dan tiba-tiba pria itu mulai beraksi, dia mulai getar-getar dan kejang-kejang dan akhirnya dia pun kembali pada waktu semula lagi. Tapi kali ini dia tidak membawa kue yang diberi neneknya. Dengan keadaan senang dia langsung menuju ke tempat tujuannya, menemui dokter obat eksperimen dan tidak mengatakan apapun pada dokter. Lalu memberi pilnya untuk sebulan ke depan. Keadaan sekarang beda dengan yang kedua, dia terlihat lebih ceria dan menyarankan Janka agar berbahasa Inggris. Ujian pelajaran dimulai, gadis Janka mulai sedikit berbicara bahasa Inggris. Sedangkan pemuda misi dengan lancar melaksanakan ujiannya. Setelah itu pemuda misi langsung menemui pria tua yang memiliki minuman pengulur waktu. Pemuda misi tanpa basa-basi meminta minuman itu dan menukarkannya dengan minuman mahal. Misi bertanya dari apa dia mengolah minuman itu. Kakek hanya menjawab beberapa campuran buah-buahan. Setelah menyimpan minuman ajaib pengulur waktu, pesta pun dimulai seperti biasanya. Pemuda misi sekarang ingin menggagalkan kematian teman Janka dan menangkap pelakunya. Saat teman Janka keluar, pemuda misi mengikutinya dan secara diam-diam mengawasinya. Tapi dia malah berjumpa dengan pelaku dan langsung melakukan penyerangan sehingga sampai di hadapan teman Janka, dan tadi sengaja pemuda misi membuat pria tak dikenal itu pensiun dari kehidupan. Sehingga teman Janka berpikir pemuda misi yang telah melakukan kejahatan, sehingga dia pun ketakutan berlari dan memberitahu teman-teman pesta. Saat teman-temannya datang, misi malah melarikan diri sambil membawa dompet pria tak dikenal. Teman-teman Janka memeriksa orang OTK itu tapi sudah tamat. Sedangkan misi mengantongi identitas pria OTK,
Lalu dia pulang ke rumah nenek. Mengetahui dia pulang dan melihat wajah Missy sudah babak belur, Missy meminta nenek untuk tenang lalu nenek memberikan dia minum dan satu pil. Pemuda Missy langsung minum pilnya dan tiba-tiba ketokan polisi datang. Pemuda Missy terlihat panik dan langsung meminum minuman pengembali waktu, dan dia pun ditangkap Pak Polis. Tapi sesuatu terjadi padanya dan pemuda Missy kembali lagi ke saat meminum pil saat pulang tadi. Dan ternyata dia hanya bisa kembali pada saat terakhir meminum pil eksperimen itu. Dan sekali lagi pemuda Missy meminum minuman itu kembali dan keadaan kembali lagi pada saat minum pil eksperimen terakhir. Lalu Missy keluar pergi dan mengatakan jangan beritahu polisi keberadaannya. Saat ingin melarikan diri ternyata polisi ada di mana-mana, dan Missy pun tertangkap tapi dengan cepat Missy meminum minumannya kembali. Dan keadaan kembali lagi seperti semula, Missy mengatakan pada nenek saat polis datang katakan kau tidak melihatku. Sehingga polisi pulang dan Missy bisa kembali dan memikirkan jalan keluarnya. Lalu nenek disuruh minum minuman itu tapi tak terjadi apa-apa karena nenek tidak minum pil eksperimen. Sehingga pemuda Missy membawa alat dapur milik neneknya, lalu pergi dari rumah dan mencari informasi dari HP-nya. Polisi terlihat Missy menghubungi Janka dan bertanya di mana posisinya. Missy pun tahu jika ada polisi bersama Janka, HP-nya dimatikan. Pagi pun tiba Missy mulai melakukan aksinya dan kali ini akan menjumpai dokter yang memberikan dia pil eksperimen. Karena menurut Missy dokter dapat membantu Missy untuk keluar dari masalahnya. Lalu Missy mencoba untuk mengelabui dokter agar mau meminum minuman itu tapi dokter tidak segampang itu, dia tak mau melakukannya. Dengan cara halus tidak bisa maka Missy lakukan cara lain tapi tetap saja dokter tidak mau meminumnya malah membuang minuman tersebut. Missy melukai dirinya dan sekarang menyuruh asistennya untuk mengikat dokter dan menceritakan semua yang terjadi dan apa yang bisa dilakukan demi mengembalikan masa lalu ke masa sekarang. Polisi pun tiba dan akan segera menangkap Missy, lalu Missy memaksa dokter untuk meminum minuman pengembali masa lalu. Polisi tiba dan mendobrak pintu ruang dokter pria. Missy melarikan diri tapi karena polisi ada di mana-mana sehingga dia pun tertangkap. Pak dokter melihat Missy ditangkap lalu tiba-tiba dokter merasakan aneh dan minumannya mulai bereaksi. Missy melihatnya dan tersenyum. Pak dokter mulai bereaksi dan tiba-tiba dia kembali pada masa saat meminum pil eksperimen. Saat itulah dia baru sadar dan kebingungan dan mencoba untuk memastikan. Ternyata benar saja semua bisa terjadi karena pil eksperimen dan minuman Palinka. Lalu Pak dokter melakukan aktivitasnya seperti biasa dan mulai melakukan rencana untuk melakukan kebaikan sesuatu. Dan akhirnya atasan Pak dokter menghentikan semua eksperimen. Dan membawa semua pil untuk dirinya, dia pun memanfaatkan hal keajaiban itu untuk taruhan dan dia pun berhasil menang. Sedangkan Missy terlihat membawa kue lalu Pak dokter menyamar dan menemui Missy untuk memberitahu rencana Missy saat dia mau ditangkap. Pak dokter memberitahu semuanya termasuk dalam percintaan terhadap seorang gadis. Lalu Missy pun menjalankan semua hal seperti yang dianjurkan Pak dokter. Missy mengikuti pesta dan bersama dengan gadis yang dicintainya. Sedangkan teman gadis itu diselamatkan polisi saat pria tak dikenal mau menghabisinya dan film pun habis. Demikianlah alur cerita film ini kami sajikan. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, bagikan, dan subscribe jika alur cerita film ini menarik untuk pemirsa.